Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anak Madin Khairu Ummah kelas 3. Hari ini kita akan belajar kembali materi bahasa Indonesia tentang kata depan. Nah, anak-anak, apa sih kata depan itu? Jadi, kata depan adalah kata yang terletak di depan kata lain yang berfungsi menghubungkan atau merangkai kata dengan kata setelahnya atau kalimat dengan kalimat setelahnya. Jadi, kata depan itu yang pertama dia letaknya ada di depan kata lain. Dan fungsinya itu untuk menghubungkan kata dengan kata yang ada di setelahnya. Atau kalimat dengan kalimat selanjutnya. Nah, itu kata depan. Contoh misalkan ada di sini kata pergi masjid. Nah, ini apa maksudnya pergi dan masjid? Nah, ini dihubungkan atau dirangkai dengan kata ke. Sehingga menjadi pergi ke masjid. Nah, selanjutnya ada kata pulang Mekah. Nah, kemudian ini dihubungkan atau dirangkai dengan kata dari. Pulang dari Mekah. Selanjutnya, belajar sekolah. Nah, ini tidak ada artinya kalau tidak dihubungkan dengan kata depan. Nah, di sini sehingga menjadi belajar di sekolah. Jadi, ke, dari, dan di sini merupakan kata depan yang mana menghubungkan kata sebelumnya pergi, pulang, belajar dengan kata setelahnya masjid, Mekah, sekolah. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam kata depan. Yang pertama, kata depan yang berfungsi menyatakan arah atau tempat. Contohnya sama seperti di atas tadi. Ya, yang sini. Menunjukkan arah atau tempat. Nah, pergi ke masjid. Nah, ini kan arahnya berarti ke masjid. Atau tempatnya adalah masjid. Kemudian pulang dari Mekah. Ya, tempatnya adalah Mekah. Belajar di sekolah. Tempatnya adalah sekolah. Nah, itu yang pertama. Kemudian macam kata benda yang kedua yaitu berfungsi menyatakan waktu dan nama orang. Menyatakan waktu dan nama orang. Contohnya adalah Rahma bertanya kepada ustadzah. Nah, ini menunjukkan nama orangnya atau orangnya adalah ustadzah. Nah, kemudian di sini contoh yang kedua, Lutfi berpuasa sunnah pada hari Senin. Ustadzah ulangi. Lutfi berpuasa sunnah pada hari Senin. Nah, di sini menyatakan waktu pada hari Senin. Kemudian kata depan yang berfungsi menyatakan alat, keadaan, dan perbandingan. Contohnya, saya menulis dengan
pensil ini. Nah, di sini dengan pensil ini menunjukkan alat. Contoh yang kedua, mereka menghafal dengan semangat. Dengan semangat di sini menunjukkan keadaan. Contoh yang terakhir, Surabaya lebih panas dibandingkan dengan Gresik. Dibandingkan dengan Gresik ini menunjukkan perbandingan. Nah, selanjutnya kata depan yang berfungsi menyatakan pelaku. Contohnya, korban itu ditolong oleh warga. Jadi, pelaku yang menolong adalah warga. Nah, selanjutnya kata depan yang kelima berfungsi menyatakan hal. Contohnya, Mina membaca kisah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentang kisah Rasulullah ini menunjukkan hal. Selanjutnya, kata depan yang terakhir berfungsi menyatakan tujuan. Contohnya, kami menabung untuk diinfakkan ke masjid. Jadi, untuk diinfakkan ini menyatakan tujuan dari menabung. Selanjutnya, Rahma berlari guna mengambil Al-Quran yang jatuh. Berlari guna mengambil Al-Quran itu menunjukkan tujuan. Nah, anak-anak, itulah jenis-jenis kata depan yang harus diketahui oleh kita. Selamat belajar.